Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan materinya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk tetap di Microsoft Word-nya. Kita buka, bisa Anda buka terlebih dahulu aplikasi yang telah ada pada komputer masing-masing. Kalau kemarin kita masuk di icon click out-nya, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu pada pengenalan menu dan icon pada menu home. Untuk ikonnya kita masuk sekarang pada font dan paragraf. Pada menu font atau pada ikon font, semisal Anda mau menjalankannya atau mengoperasikannya atau menggunakan fasilitas yang ada pada menu font, maka di sana harus dibuat datanya terlebih dahulu. Semisal Anda ketikkan namanya Anda sendiri pada dokumen yang ada. Coba Anda ketikkan. Dari sana bisa Anda lihat, semisal dari start block terlebih dahulu, dari jenis fontnya, atau bisa dengan menekan tombol Ctrl Shift sama F. Kita buat gunakan atau kita gunakan font text tone pro. Setelah itu font size-nya kita rubah menjadi 36 misal. Jadi memanfaatkan fasilitas yang ada pada font atau font type itu ketika dokumennya ada. Ketika dokumennya tidak ada, maka di sana tidak bisa memfungsikan dengan maksimal. Berikutnya adalah font size. Font size ini untuk mengecilkan dan membesarkan hurufnya. Misal Anda besarkan dan Anda kecilkan, itu bisa sesuai dengan keinginan Anda. Berikutnya ada lagi yang disebut dengan superscript dan subscript. Contoh kecilnya adalah kita akan membuat subscript, itu memberikan catatan kecil di bagian bawah. Misal dikasih hak cipta, atau biasanya ini digunakan oleh orang matematika ya, yang suka membuat soal matematika. Misal 34, setelah itu 34, setelah itu skripnya 5. Atau setelahnya itu misal 67, superscript itu letakkan di atas, berarti angka kecilnya ada di atas. 67 pangkat 5, pangkat kepangkatan biasanya ini. Yang di bawah itu namanya apa? Superscript. Super. Bedanya hanya itu saja. Ya, nggak apa-apa, silakan masuk. Tuh. Kalau 2007-nya udah berfungsi, Pak. Apanya? Script yang bawah. Superscript yang bawah. Ya. Iya. Misalnya ini sudah superscript semuanya. Coba ini lepas. Kalau iya, ini standar ya. Iya. Kayak ini semisal ya. Ini kan subscript. Kecil semuanya. Kita cek dulu di sini. Fontnya ini, jenis subscript atau superscriptnya ini, itu sedang aktif apa enggak? Kalau sedang aktif maka di sana nggak bisa bedakan antara superscript sama subscriptnya, ya kan? Oke. Misal diganti superscript. Ini angkat semisal add lagi, ya kan?
Setelah itu add lagi dan diganti superscript. Jadi add lagi. Tuh. Di bagian font gak ada masalah? Gak ada ya, soalnya font color sama. Berikutnya ini yang sering digunakan dalam pembuatan daftar isi ketika Anda membuat makalah. Contoh kecilnya apa di sana? Yaitu big number. Misal pakai yang 11.1.1.1.1.1. Nih. Misal kita akan buat pertama kali adalah daftar isi. Ya kan? Nah, daftar isi tersebut biasanya akan berisi tentang bab 1, ya kan? Ya. Bab 1. Setelah itu isinya dari bab 1 tersebut adalah pendahuluan. Isinya pendahuluan adalah latar belakang. Isinya latar belakang pembahasan. Semisal isinya pembahasan, ada lagi isinya. Dua. Oke. Bab 2. Isinya pembahasan. Isi pembahasan konten. Misal bahasanya kayak gitu. Anggaplah itu sebuah daftar isi yang akan dimasukkan dalam makalah Anda. Anda buat semisal di sini adalah ketika menggunakan atau digunakan untuk makalah itu paragrafnya menggunakan 1,5 line atau bisa menekan dengan tombol Ctrl 5. Iya, itu ketika spasinya 1,5. Ketika spasinya menggunakan 2, yang biasanya digunakan untuk skripsi, Anda tekan Ctrl 2. Ketika pembuatan data laporan, semisal Ctrl 1 itu untuk laporan jenis surat-surat yang sifatnya itu resmi. Misal 1,5. Ya kan? Oke. Nih, berikutnya adalah ketika masuk di daftar isi ini, ketika Anda berikan titik-titik satu persatu kayak gini, hampir 100% yang saya alami, pengalaman selama saya memegang komputer, itu nggak ada yang lurus. Luruskah ini? Ya. Lurus. 3 bisa jadi lurus. 4. Mulai miring. Ya kan? 5. Sangat terasa kemiringannya. Ya kan? Udah buatnya lama, satu persatu lagi. Ini bisa kita buat secara auto atau otomatis, yang mana komputer suruh memberikan titik-titik tersendiri. Kita nggak usah memberikan titik-titik, tapi komputer yang memberikan. Dengan cara apa? Misal, yaitu pertama kita berikan line terlebih dahulu pada baris satunya, ya kan? Oke. Berikutnya kita beri batas pada yang 15. Bisa 15 cm atau 15,5 cm. Setelah itu Anda double klik pada line-nya tersebut, yang L ini.
Yang ini ya, yang Anda double klik. Nah, Anda double klik, maka di sana akan muncul kotak dialog tab. Tab bukan pick setup, bukan. Tab. Masuk kan? Masuk. Oke. Tadi yang kita buat adalah 15 cm kan? Sampai sini. Maka yang akan kita klik adalah 15 cm. Laddernya kita berikan titik-titik. Iya. Setelah itu Anda tekan OK. Bab 1 kan tadi yang diberi, setelah itu Anda tekan tab. Muncul dengan sendiri. Tab. Semisal halaman 2 nomor 2 bab 1 ya. Misal bab 1 sampai bab 2 dan seterusnya ke bawah sampai dengan 2.3. Mau Anda berikan juga, Anda bisa tinggal klik yang ada di sini. Pertama berikan tab terlebih dahulu. Kenapa ini kok meloncat? Karena tabnya berbeda. Biar nggak meloncat, disesuaikan dengan yang ada di sini. Oke. Setelah itu kita double klik lagi. Anda tekan 15 cm, tetap yang 15 cm. Anda tekan yang nomor 2, lalu klik OK. Dari pendahuluan Anda tab, ya kan? Setelah itu latar belakang Anda tab, pembahasan Anda tab. 1.2 berikutnya tinggal Anda tekan tab. Sekarang ada pertanyaan nih, kenapa kok seperti ini? Loncatnya kok berbeda gitu ya. Yang ini kenapa? Loncatnya kok gak sama dengan loncatan yang di bab 1? Nah ya. Kenapa? Copy paste, Pak. Copy paste? Ya. Copy dari paste dari mana? Jadi itu bahkan bisa. Ya, bisa di copy paste. Coba Anda copy paste dengan menggunakan big number. Maksudnya gini, kalau copy paste, misal ya ini saya buat copy paste, itu memang bisa lurus. Ini kan 13 cm kan? Oke, saya copy. Saya enter lagi. Ini lurus. Kenapa kok lurus? Karakternya masih sama. Coba, angka karakternya sudah mulai beda dari ini. Artinya apa? Ini satu karakter penuh. 0 itu dipakai. Ketika masuk ini, itu sudah 0, sekian. Ketika masuk di 1.1.1 titik, baru karakternya sudah 1 cm lebih yang dipakai. Mau copy paste kayak apa ini? Ini mau saya copy paste. Oke, kita coba pakai teknik copy paste. Coba Anda gunakan teknik copy paste. Clear all. Oke. Saya akan copy paste ya. Maksudnya ini saya copy. Ini, gini. Bukan. Maksud saya itu yang copy paste yang kita sebut tadi itu. Bab 1 dan Oh, bab 1 sama bab 2. Bukan hasil titik yang lulusnya itu. hasil titik yang tok. Titiknya tok yang tidak ada, Pak. Oh, titiknya saja. Dari sini ke sini, atau dari sini ke sini. Ya. Sehingga dari atas ke bawah gitu. Dari atas ke bawah. Copy paste itu kan karakternya sama. Iya. Iya. Pernah sama mengcopy aku ketika di paste keluarnya hanya Bukan maksud saya titik yang bab 1 itu, Pak. Di copy kan apa?
Kopi pastel di bab 2. Soalnya itu. Karakternya kan beda. Berbeda. Coba, maksudnya iya benar, saya paham maksudnya Saman katanya Saman dari copy paste. Bagus, oke. Sip, saya nyambung. Oke, ini berapa karakter sudah? Banyak ya? Nah, sekarang saya enter lagi. Karakternya sama nggak? Iya, sama persis. Oke. Pernah saya ketikkan Muhammad. Saya copy kan? Saya paste. Pernah sama ketika paste keluarnya D-nya hilang 1. 3 ikut di copy, Pak. 3 ikut di copy berarti kan? Ya. Semua kan kopi enggak ada kopi. Ini kopi bahasa Inggris, Pak. Ketika masuk sini, maksud saya begini, Pak. Ini ya, Pak. Bab ya. Karakternya masih bawah ini. Nah, lebih panjang ini ya, Pak. Nanti saya kopi. ini karakternya, maksud saya tadi karakternya itu sama masih satu karakter. Coba Ya. satu nomor ya. Halaman 2 atau baris kedua, sini ada nomor lagi. 1.1.1 atau yang sekiranya di sini ada satu karakter yang tidak dipakai. Itu baru terasa. Kalau ini masih satu sama, itu nggak terasa. Gimana pastenya? Iya, Pak. Hancur, Pak. Hancur. Nah, bisa itu nggak ada. Oke, nggak ada. Hancur, soalnya kenapa? Karakternya beda. Gitu. Sehingga fungsi tab tadi itu difungsikan. Dan ketika fungsi tab itu digunakan, itu masih ada satu masalah lagi. Kenapa ini kok beda antara bab 1 sama bab 2-nya? Karakternya dari situ akan berbeda. Bingung? Bingung, Pak. Bingung, saya jadi bingung kok. Kenapa kok gitu? Kita cek aja deh. 1, 2. Oke. 1 ini saya buang. 2-nya ini saya tarik ke sini. Sama sudah. Oke. Artinya apa? Pemberian len tadi itu harus menyesuaikan. Kira-kira Saman untuk pemberian titik-titik ini bingung nggak? Bingung. Nggak bingung apa bingung? Saya bingung, Pak. Siap bingungnya? Enggak bingung. Enggak. Saya ulangi lagi dah. Intinya dan lainnya. Anda buat bab 1 semisal pendahuluan. Gak ada masalah kan ketika buat titik-titik kayak gini? Oke, dalam bab 1 itu ada A. A itu pembahasan. Dalam pembahasan itu ada A skema. Misal B-nya apalah. Nah, sini baru kepada bab 2 A. Misal ini ada B, C, D. Sini ada A. Oke, selesai. Dari sini kan sudah bisa kelihatan datanya. Oke. Cara untuk memberikan len-nya tadi itu yang pertama, Anda blok terlebih dahulu dari bab 1 sampai dengan pembahasan. Ya. Lalu Anda berikan len pada tab yang terakhir, misal di 1-nya. Dan yang kedua di 15-nya.
1 sama 15 sudah ada. Ini sudah ada. Yang ini pun juga sudah ada. Berikutnya ada double klik. Mau yang kanan yang kiri boleh, yang Anda double klik. Sama saja. Anda klik yang 15 cm. Lalu pilih yang nomor 2. Oke. Sekarang kita coba. Sama sudah. Yes, sama. 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 Masih bingung? Sudah bingung, Pak. Gak jadi bingung. Gak jadinya sebelah mana? Bareng. Semisal dibuat di awalnya, apakah bisa? Apakah boleh? Boleh. Sebelum Anda memformat sebuah daftar isi, misal Anda buat terlebih dahulu sini ya. Setelah itu tambah lagi yang misal 15,5 cm. Set. Anda buat. Misal bab 1. Isinya A, pendahuluan. Langsung Anda tekan tab. Isinya nomor 1 adalah pembahasan. Isinya tab lagi. Isinya tab lagi. Apakah bisa? Bisa. Jadi di set terlebih dahulu itu bisa juga. Di set setelah kita buat itu bisa. Oke. Tidak ada lagi yang masalah? Oke, cukup dulu sekian dari saya untuk materi pertemuan kali ini.